Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Yaitu teman-teman ya, harus terus bersemangat. Di channel Jelajah Supranatural ini dari hari Senin sampai hari Jumat kita akan membahas pusaka-pusaka Nusantara. Nanti juga ada sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Dan kali ini kita akan terus membahas keris-keris pusaka koleksi dari saya Truno Pamungkas. Dan ini kita akan berbagi ilmu sebatas kemampuan kita Truno Pamungkas. Ya, sebatas kemampuan saya, teman-teman. Kan setiap manusia itu ada batasan-batasan. Jadi yang saya sampaikan ini di video Jelajah Supranatural ini sebatas kemampuan. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat nanti akan diupload itu pembahasan tentang pusaka-pusaka Nusantara, juga sejarah-sejarah nanti ya, sahabat ya. Dan kemudian di hari Sabtu malam Minggu nanti akan diupload video penjelajahan. Ini teman-teman, jadi biar bervariasi channel ini, tidak monoton seperti dulu ya. Ini akan lebih bervariasi dan ini akan lebih agresif kalau boleh dibilang, karena setiap hari akan diupload video-video terbaru. Jangan lupa tekan tanda subscribe juga tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan update terus mengikuti ini, melihat channel Jelajah Supranatural ini. Dan terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga teman-teman selalu dimudahkan segala urusannya dan diberikan kelancaran rezekinya, dan akhirnya menjadi orang yang sukses dan berjaya untuk masa-masa yang akan datang. Nah, pada kali ini, kesempatan ini saya memegang sebilah pusaka. Ini saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini sebilah keris, yaitu dengan dengan warangka yang sangat cantik, yang diukir sangat indah. Ini teman-teman tahu ya, ini warangka ini buatan dari Jawa Timuran ya teman-teman ya. Ini warangka Jawa Timuran. Ini teman-teman bisa lihat seperti ini, yang sebelah sini ini halus, yang sebelah sini diukir. Ini adalah warangka dari Jawa Timur. Dan teman-teman, saya kasih tahu sebelumnya bahwa semua keris itu asli, tidak ada keris yang namanya keris palsu. Jadi semua terbuat dari besi, yaitu kerisnya asli. Yang ada itu hanya keris baru dan keris lama. Itu teman-teman, jadi saya kasih tahu dari semua sahabat Jelajah Supranatural dimanapun berada. Dan sekali lagi, ini adalah keris ladrang Jawa Timuran, dan saya akan tunjukkan bagaimana isi atau bilah kerisnya ini apa. Nah, cara mengeluarkan, sekali lagi, di tanah Jawa ya khususnya, itu ada tata cara, aturan main bagaimana kita meloloskan sebilah keris. Nah, ada makna-makna sendiri yang terkandung di dalamnya. Itu teman-teman ya. Nah, kalau kemarin ada seorang ustadz yang ceramah, kalau orang Jawa itu mengeluarkan keris itu pelan, itu tidak seperti yang disampaikan itu. Sekali lagi, ini sebelumnya ada videonya, saya sudah tanggapi ya. Nah, jadi sekali lagi ini saya sampaikan juga, ada tata cara, ada aturan main. Jadi kita ini, negara kita ini kaya akan budaya, dan kepada teman-teman juga bisa terus belajar bagaimana sih sebetulnya ini keris ini, bagaimana cara perawatannya dan lain-lain, juga bagaimana adab atau tata cara memegang keris, menyerahkan keris gitu kan. Kalau kita menyerahkan keris kepada orang lain, teman-teman, itu bisa dengan cara seperti ini ya. Ini adabnya ya, dengan cara seperti ini, pelan-pelan seperti ini. Nggak begini teman-teman ya, kalau begini nggak ada di dalam tata kerama tentang perkerisan. Jadi menyerahkannya bisa juga seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sekali lagi, pertama seperti ini diserahkan, nah seperti ini dipegang, nah diserahkan seperti ini ya.
Nah, terus bisa juga diserahkannya seperti ini. Nah gitu ya teman-teman. Lalu menerimanya, cara menerimanya ya kita terima seperti ini, kita terima gitu ya. Terus kita lihat seperti ini dulu ya. Nah, terus itu cara menyerahkan saja ada aturannya teman-teman. Terus kita terima seperti ini dari orang A, terus kita lihat begini. Nah itu ada tata caranya. Jadi teman-teman jangan terprovokasi dengan berita-berita yang nggak paham, orang nggak paham. Bagaimana cara meloloskan kris? Kita tekan di sini, kita tekan gini, udah bergeser sedikit teman-teman, dengan jari jempol kita tekan ke atas, lalu kita tarik pelan-pelan. Yang ditarik ini warangkanya, sekali lagi teman-teman ya. Yang ditarik warangkanya ini menunjukkan kita ini sedang bahagia, sedang senang. Jadi menariknya pelan-pelan warangkanya itu menunjukkan kedamaian, damai teman-teman. Kalau yang ditarik, kerisnya ditarik itu atau ditarik gitu, itu menunjukkan kita sedang marah teman-teman. Nah, jadi kita damai saja, damai ya. Nah, kali ini saya memegang sebelah keris yang berlok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kerisnya lok 7, itu maknanya pitu. Kalau bahasa Jawa pitu itu pitulungan. Jadi insya Allah ini akan memiliki energi yang menolong, yang mampu menolong. Sekali lagi ini budaya ya teman-teman ya, nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang lain. Ini budaya, ini makna dari keris ini yang saya sampaikan. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain, nanti nggak nyambung atau gagal paham ya teman-teman. Ini saya memegang keris yang berdapur nogo siluman. Ini teman-teman, ini ada kepala naga tapi badannya tidak ada, itu dimaksud nogo siluman. Yang berlok 7 itu maknanya pitulungan. Jadi insya Allah yang menyimpan keris ini selalu mendapatkan pertolongan dari siapa? Dari Gusti Allah. Ini filosofinya teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Ini pusaka-pusaka dikaitkan dengan lain-lain ya nggak bisa teman-teman. Ini adalah budaya yang dimiliki negara kita, budaya adiluhung. Nah, ini yang di bawah ini ada sambungannya disebut gonjo. Kalau belok seperti ini ya teman-teman, kalau ini belok seperti ini disebut gonjo wilut ya. Nah, terus ini ada pamor-pamornya. Kebetulan nih pamornya seperti ini. Nah, kalau teman-teman betul melihat kembang jambe itu kan mekar gitu ya, geser-geser ke atas, itu adalah ini kebetulan pamornya ini pamor mayang mekar. Jadi teman-teman bisa perhatikan, ini sangat indah dan sangat cantik sekali. Dan keris yang saya pegang ini, keris nogo siluman ini estimasi itu tangguh Majapahit teman-teman. Jadi ini sangat lama, sangat tua, dan ini sudah saya simpan lama. Di tangan saya sudah kurang lebih 20 tahunan lebih lah ya. Ini memang dirawat dengan baik ya kan. Akhirnya apa, warangkanya diganti baru karena Majapahit di Jawa Timur. Ini maka warangkanya saya sesuaikan dengan dari mana asalnya pusaka ini ya, gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini sebuah keris budaya yang ada di Nusantara itu teman-teman. Jadi ini keris nogo siluman, tangguh Majapahit, dan lok pitu atau pitulungan. Nah itu bilahnya. Sekarang bagaimana cara perawatannya? Nah, cara perawatannya kalau terlalu kotor nanti bisa dibersihkan dengan jeruk nipis atau direndam dengan air kelapa. Setelah itu dicuci bersih, terus diwarangi. Nah, diwarangi dengan apa? Dengan arsenik ya. Itu komposisi arseniknya sedikit aja, ditambah dengan perasan jeruk teman-teman. Ada tata caranya ya. Itu perawatannya. Kalau karat, kalau tidak karat seperti ini dan tidak rapi ya cukup dikasih minyak. Minyaknya bebas, bisa pakai oli, bisa juga minyak makan teman-teman. Tapi kalau minyak makan nanti baunya tengik teman-teman, juga resiko ya. Yang kedua, kalau pakai oli ya bau seperti kendaraan, namanya oli, nggak masalah sebetulnya. Namun kalau saya menggunakan minyak wangi teman-teman ya, saya menggunakan minyak wangi agar terus wangi dan tidak berkarat. Hati-hati minyaknya jangan ada alkohol, jadi minyak yang non alkohol teman-teman. Ini untuk perawatan tosanaji atau besi ya. Karena apa? Karena ini kalau kena air sedikit ya akan mudah berkarat, karena
teman-teman perlu tahu bahwa keris ini terbuat dari inti besi. Kalau dibakar, diketuk-ketuk itu sudah tidak ada cipratan apinya lagi. Nah, begitu ya sahabat jelajah supranatural. Nah, itu cara perawatannya. Bagaimana sekarang cara melihat energi atau kodam atau yoni yang ada di pusaka. Nah, jadi ini salah satu caranya saya sebutkan. Biasanya ada sesajian yang digunakan, yaitu sesajian itu sebagai bentuk syukur kita kepada Gusti Allah. Makanya kita menempatkan yang namanya sajen, teman-teman. Biasanya pisang 2 sisir, cari pisang raja. Itu 2 sisir itu disebut kalau dalam bahasa Jawa gedang, itu maknanya gede sing digadang-gadang. Jadi besar yang kita harapkan akan keberhasilannya sebuah doa. Doa kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada keris, teman-teman ya. Nah, selain gedang nanti ada kembang atau bunga. Bunga itu adalah menunjukkan hati kita selalu berbunga-bunga, selalu senang. Kalau kita bermunajat kepada Tuhan tuh senantiasa hati kita senang. Nah, itu kembang. Nah, kemudian ada kopi manis, kopi pahit. Jadi kehidupan itu terkadang manis, terkadang terasa pahit. Jadi kita harus selalu bersyukur apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi sesajen itu mengandung makna-makna khusus, teman-teman ya, tidak sembarangan. Terus nanti ada kemenyan atau hiyo, itu ada asap-asap yang dibakar. Nah, kalau semua sudah lengkap, lalu keris itu diloloskan dari warangka dengan kedamnya tadi, teman-teman ya, ini untuk melihat kodam. Lalu dioles minyak wangi dan dinyalakan dupa. Lalu di situ ditaruh di atas dupa seperti ini. Setelah dioles minyak wangi, dibolak-balik. Nah, lalu kita membaca doa atau mantra. Biasanya mantra yang dibaca itu seperti ini, teman-teman. Iman sari sukmo mulyo tinampanan podo mulyo wasiaji pulasani kulaturi dahar sego putih gondo arum. Nah gitu, terus ditaruh di atas pertupaan seperti ini, bolak-balik, di atas bolak-balik. Lalu setelah selesai diletakkan di depan kita atau di atas sesajian tadi ada pisang dan lain-lain. Lalu kita bermunajat, bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bermohonnya apa? Misalnya, ya Allah, kabulkanlah segala keinginan-keinginanku kali ini. Kabulkanlah segalanya. Saya ingin mengetahui energi yang ada di pusaka, yang ada di hadapan saya. Amin, amin, amin. Ini karena Allah, karena Tuhan Yang Maha Esa. Kayak gitu ya. Terus duduk, kita bersila, duduk meditasi, teman-teman. Nah, kita duduk meditasi, kita bertujuan apa? Bertujuan ingin mengetahui energi yang ada di keris tersebut atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, ya teman-teman ya. Kita bermohon, bermunajat kepada Gusti Allah. Nah, itu ya. Jadi seperti itu, karena semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Itu teman-teman. Nah, kita akan lakukan terus-menerus sampai berhasil. Nah, itu sahabat ya. Seperti itu tadi yang saya sampaikan, dilakukan secara terus-menerus sampai diulang-ulang sampai berhasil ketemu dengan energi atau kodam yang ada di benda atau pusaka tersebut. Nah, apabila teman-teman atau sahabat melakukan sudah berkali-kali, mungkin sudah 4 atau 5, 6 kali tidak berhasil, maka teman-teman akan tanyakan kepada yang lebih ahli, yang sudah mumpuni, yang sudah bisa pusaka ini, bagaimana kok energinya saya lihat nggak ketemu-ketemu kodamnya gitu ya. Tanyakan kepada ahlinya. Kemungkinan pusaka yang teman-teman pegang atau teman-teman rawat itu kosong, tidak ada energinya. Nah, demikian sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Ini cerita sekilas tentang keris pusaka, dari dapur, warangka, cara merawat, juga melihat kodam. Tata caranya sudah saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan, karena kita sama-sama tahu kekurangan itu milik manusia, termasuk saya Kiptu Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati. Ikuti terus jelajah supranatural, menguak misteri bumi Nusantara.
برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس